Halo semuanya, perkenalkan kakak Ketut Wiranto. Kakak merupakan mahasiswa PGSD Universitas Lampung tahun 2019. Di sini kakak akan membagikan satu video pembelajaran tentang apa itu. Kita simak video ini sampai dengan habis. Pembelajaran kelas 3, tema 3, subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku, pembelajaran 3. Bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut dengan bubur kertas atau fluff. Proses selanjutnya, fluff diberikan pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Fluff yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di atas kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Benda-benda yang terbuat dari kertas di sekitar kita. Yang pertama ada buku, kardus, layang-layang, dan amplop, dan masih banyak benda-benda lainnya yang terbuat dari kertas. Ayo berdiskusi. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang sangat luar biasa. Apa yang kita bisa lakukan untuk menghemat kertas? Nah, berikut ini adalah cara Brontosaurus untuk menghemat kertas. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat baru, ganti saja sampulnya. Selanjutnya yaitu cara Spinosaurus untuk menghemat kertas. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di dua sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas yang banyak. Nah, demikianlah cara-cara dari Brontosaurus dan Spinosaurus untuk menghemat kertas. Selanjutnya, diskusikan secara berkelompok apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas. Tulislah hasil diskusi kelompokmu, pastikan pergunakan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Setelah berdiskusi kelompok, ayo bernyanyi. Sebelumnya, tahukah kamu kertas dapat digunakan untuk menulis? Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa demikian? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu terpadu dengan kulit. Contohnya antara lain gendang. Cara memakainya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi dengan gendang atau bertepuk tangan. Nah, selanjutnya ayo kita berdiskusi tentang pohon-pohon apa saja yang dapat digunakan untuk membuat kertas. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu yang berasal dari pohon. Perhatikan pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Pohon yang pertama yaitu pohon pinus, kemudian pohon akasia, dan pohon jati. Ketiga pohon ini dapat digunakan untuk membuat kertas. Kegiatan selanjutnya adalah mengukur benda. Nah, untuk mengetahui besar kecilnya pohon atau tua mudanya pohon, kita harus mengukur pohon tersebut. Kita harus mengetahui tinggi pohon tersebut dan lebar tinggi pohon. Nah, untuk kegiatan adik-adik di rumah,
Ukurlah tinggi badan orang-orang di rumahmu seperti orang tua ibu, bapak, ataupun kakak. Selanjutnya, tulislah hasil pada tabel di bawah ini gunakan satuan cm dalam pengukuranmu. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan terakhir, kegiatan bersama orang tua di rumah. Orang tua bersama siswa melakukan gerakan hemat kertas di rumah. Caranya menggunakan kertas di kedua sisinya pada saat menulis. Selain itu, menggunakan tisu seperlunya. Hal ini perlu bimbingan orang tua. Nah, dengan menghemat pemakaian kertas, kita juga akan mengurangi penebangan pohon secara berlebihan. Dengan mengurangi penebangan pohon secara berlebihan, kita secara tidak langsung ikut dalam melestarikan lingkungan agar tetap terjaga dan sehat. Terima kasih. Nah, demikianlah video pembelajaran dari kakak. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.